Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Bayuhan Dimas. Saya ingin menjelaskan tentang teknologi informasi. Nah, yang pertama, pengertian dari teknologi informasi dulu. Saya mengutip dari beberapa perkataan ahli. Yang pertama itu ada Haig dan Kin. Teknologi informasi ini ialah seperangkat alat yang membantu kita bekerja dengan informasi serta juga melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Nah, lalu yang kedua ada dari Oxford English Dictionary. Nah, teknologi informasi itu ialah hardware serta software dan bisa juga termasuk di dalamnya jaringan dan juga telekomunikasi yang biasanya itu dalam konteks bisnis atau juga usaha gitu. Nah, yang ketiga itu dari Lucas. Kata Lucas, teknologi informasi itu merupakan segala bentuk teknologi yang dapat diterapkan untuk dapat mengirimkan sebuah informasi dengan melalui media elektronik. Nah, yang keempat dari McKeown. Nah, teknologi informasi ini mengacu pada segala macam bentuk teknologi yang digunakan untuk dapat atau bisa menciptakan, mengubah, menyimpan, serta juga menggunakan informasi tersebut itu dalam semua bentuknya. Nah, jadi teknologi informasi itu kalau kita simpulkan teknologi informasi itu sebuah istilah untuk perangkat yang dapat memberikan informasi bagi penggunanya seperti dapat berkomunikasi, menyimpan file, mengirim file dan juga menyebarkan suatu data tersebut. Kalau bisa disimpulkan seperti itu, teman-teman. Nah, lalu kita beralih ke fungsi teknologi informasi. Yang pertama itu capture. Nah, di sini tuh kenapa fungsi teknologi informasi itu capture ya yang berarti kita dapat menangkap suatu data. Nah, menangkap suatu data itu data kan banyak tersebar ya di internet. Dengan adanya teknologi informasi, kita dapat menangkap data tersebut. Lalu dengan teknologi informasi juga kita dapat menyimpan data yang sudah kita tangkap tadi. Setelah disimpan data tersebut, kita dapat mengolah atau memproses suatu data tersebut. Lalu juga seterusnya kita dapat mengirimkan data tersebut yang sudah kita simpan dan juga kita olah. Teknologi informasi juga berfungsi untuk mencari kembali data atau menyalin sebuah data. Yang ini artinya retrieval. Lalu fungsi yang terakhir atau fungsi yang keenam itu generating yaitu teknologi informasi dapat menghasilkan data ke bentuk yang lebih bermanfaat. Contohnya kita dapat memfoto suatu, lalu kita dapat membuat video, lalu kita dapat membuat sebuah dokumen. Itu menggunakan teknologi informasi. Begitu, teman-teman. Nah, kita lanjut ke perkembangan teknologi informasi. Yang pertama ada di bidang pendidikan. Dari dulu sebelum adanya teknologi, pendidikan itu hanya biasa-biasa saja. Ya, kita hanya menggunakan buku lalu berbicara di depan kelas. Tapi dengan adanya teknologi informasi, pendidikan di dunia itu sangat terbantu ya. Dengan adanya sistem e-learning dalam pembelajaran itu dapat memudahkan kita sebagai calon guru nanti dalam melakukan proses belajar mengajar. Seperti itu, teman-teman.
Contohnya aja kayak kita lagi di kampus kan waktu offline, adanya kita pakai itu proyektor. Kita pakai proyektor kan biar ada visualnya, nggak cuma omong-omongan doang. Nah, lalu dalam bidang sosial itu ada mudahnya komunikasi. Yang dulu itu komunikasi antar kota itu lama banget kan, harus nunggu tukang pos dulu. Terus kalau ketemuan itu janjiannya dari ketemuan sebelumnya kita udah janjian lebih dulu. Nah, kalau sekarang mau ketemu 1 jam berikutnya, ketemu dadakan itu gampang karena adanya teknologi informasi. Kita tinggal WhatsApp aja, cuy, ketemu di sini jam segini, itu langsung ketemu, nggak kayak dulu. Itu teman-teman. Lalu di bidang ekonomi itu lebih memudahkan kita dalam melakukan jual beli gitu. Adanya e-commerce kayak Shopee, ya mungkin dari kayak zaman lagi pandemi gini kan, serem gitu kan buat keluar bebelian bebas kayak gitu. Adanya Shopee, adanya Alfacart, itu memudahkan kita. Jadi biar dia yang nganterin ke rumah, kitanya di rumah aja, duduk tidur aja, nah gitu kan. Nah, lalu dalam bidang perbankan bisa bikin lebih mudah kita kalau kita lagi butuh duit ya, dengan adanya ATM di mana-mana, lalu adanya m-banking dalam proses transfer uang, itu lebih mudah kita dalam memproses itu. Nah, lalu dalam bidang kesehatan itu terbantunya banyak sih bantuannya. Jadi adanya rekam medis yang dulu kan kalau kita ke dokter gitu belum ada rekam medis kan, ditanya lagi apa lagi keluhannya apa gimana gimana. Kalau sekarang ada rekam medisnya kan, langsung dilihat datanya, oh kamu begini, kamu pernah gini, oh gini, ya udah jadi tinggal lanjutin aja gitu. Terus adanya mesin-mesin kayak CT scan, mesin X-ray, jadi udah bisa lihat tembus ke tuh dalam kulit gitu kan. Dulu kan belum ada kan, mungkin di terawang-terawang gitu. Nah, lalu di bidang entertain ya lebih mudah aja gitu, banyaknya hiburan yang tersedia. Kayaknya kita di rumah aja bosen gitu karena pandemi, kita bisa main game online, kita bisa main contohnya Mobile Legend, PUBG Mobile atau Among Us. Tapi nambah dosa juga ya main Among Us. Terus kita bisa nonton Netflix juga kan, nonton Disney Plus, nonton HBO, nonton Sport, atau yang mempunyai TV kabel lebih banyak pilihan filmnya. Ya lebih terbantu aja gitu dengan adanya teknologi informasi seperti itu. Ya sepertinya itu doang sih yang bisa saya sampaikan. Makasih ya teman-teman yang udah dengerin, makasih semuanya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Andika Prasetya. Nomor induk mahasiswa saya 14036 19064. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi teknologi informasi. Aplikasi teknologi adalah perangkat lunak yang dibuat oleh manusia melalui teknologi digital. Ada beberapa kelompok aplikasi. Nah, yang pertama ada kelompok komunikasi, yaitu contohnya misalnya internet, yang aplikasi teknologi informasi yang sangat luas pemanfaatnya dalam kehidupan modern. Dan yang kedua ada kelompok multimedia, teknologi informasi yang digunakan untuk menyajikan informasi dalam berbagai bentuk selain teks, yaitu contohnya ada grafis, animasi, dan video. Nah, kelompok akuisisi data, yang komputer telah dimanfaatkan untuk data analisis penelitian di perguruan tinggi dan dunia industri untuk menghasilkan produk yang kompetitif. Selanjutnya ada kelompok produk. Yang pertama ada personal digital assistant atau PDA. Yang pertama kali muncul pada tahun 1986
sering disebut sebagai komputer genggam karena dilengkapi keyboard dan layar monitor. Dan yang kedua ada BlackBerry, sering disebut dengan smartphone yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1997 oleh perusahaan Research in Motion atau RIM di Kanada. Nah, yang ketiga ada iPhone, telepon genggam yang memiliki fitur kamera, multimedia player, SMS, dan voicemail. Selain itu, pengguna dapat menjelajahi internet, mengirim dan menerima email. Dan yang keempat ada iPad, diperkenalkan pertama kali pada tahun 2010. Alat canggih ini diciptakan untuk berada di antara smartphone dan laptop. Itu ada beberapa contoh dari kelompok produk. Manfaat teknologi informasi. Nah, di dalam aktivitas sehari-hari, teknologi informasi itu sangat penting. Dapat digunakan sebagai penunjang kehidupan yang lebih baik. Disebabkan ada teknologi informasi yang dapat membantu aktivitas menjadi lebih efektif serta efisien. Nah, ada dua contoh manfaat teknologi informasi di kehidupan sehari-hari. Antara lain, yang pertama, manfaat teknologi informasi untuk pendidikan. Dengan adanya teknologi informasi di dunia pendidikan, terutama komputer, membuat siswa lebih efektif di dalam belajar. Komputer ini merupakan sarana yang memudahkan dalam menimbulkan kreativitas siswa. Dan yang kedua ada manfaat teknologi informasi untuk industri dan manufaktur. Teknologi informasi ini dapat membantu membuat rancangan desain sebuah produk yang akan dikeluarkan pada sebuah industri, serta juga bisa mengontrol mesin produksi itu dengan ketepatan yang baik. Terima kasih.
Tasya Maria Kristina dari Pendidikan Sejarah A 2019 dengan NIM 14036190004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknologi kelautan. Sebelum membahas mengenai teknologi kelautan, Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau 17.499 pulau yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Luas wilayah Indonesia sendiri totalnya ada 7,81 juta kilometer persegi dengan luas lautannya 2,55 juta kilometer persegi dan luas daratannya 2,01 juta kilometer persegi. Ini menandakan bahwa luas wilayah lautan dengan daratan itu lebih banyak lautan. Jadi tidak mengherankan ketika ada yang mengatakan nenek moyang kita itu adalah seorang pelaut. Dan juga karena luas wilayah lautan di Indonesia ini sangat luas, itu menandakan bahwa kekayaan alam lautan di Indonesia itu sangat melimpah. Luas wilayah yang luas, lalu kekayaan lautan yang melimpah, ini patut kita syukuri karena kekayaan laut yang melimpah ini dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup, untuk memberikan manfaat bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Karena wilayah laut di Indonesia ini sangat luas dan mayoritas memang wilayah di Indonesia itu dikelilingi oleh perairan, oleh karena itu masyarakat Indonesia bergantung pada sektor ini, misalnya dengan nelayan. Oleh sebab itu, agar hasil yang didapatkan lebih optimal, harus ada sektor yang mendukung dalam bidang ini, misalnya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana pemanfaatan teknologi bisa digunakan untuk pengolahan, budidaya, produksi, maupun penangkapan ikan. Namun sangat disayangkan, penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk bidang kelautan ini masih minim digunakan. Salah satu faktornya adalah karena alat-alat ini sulit untuk digunakan bagi masyarakat Indonesia, terutama nelayan, karena mereka kurang terhadap bagaimana menggunakannya, apa manfaatnya, dan mereka masih awam terhadap hal tersebut. Karena nelayan-nelayan ini hanya berorientasi pada bagaimana mereka mendapatkan hasil ikan yang banyak dan melimpah. Pengertian teknologi kelautan adalah memanfaatkan kekayaan sumber daya yang dimiliki untuk mensejahterakan rakyat yang diimbangi dengan upaya menjaga keberlanjutan dengan mematuhi ekologis. Jadi, teknologi kelautan ini digunakan untuk memanfaatkan sumber daya alam laut yang melimpah tadi. Karena kan tadi wilayahnya sangat luas, yaitu 2,55 juta kilometer persegi yang ada di Indonesia. Itu menandakan bahwa memang wilayah laut itu sangat luas dan pasti di dalamnya itu terdapat sumber daya yang melimpah. Oleh karena itu, teknologi kelautan di sini hadir untuk mengoptimalkan pemanfaatan terhadap kekayaan sumber daya alam laut ini sendiri untuk mensejahterakan rakyat. Namun di sini harus melihat bagaimana keberlanjutan ekosistem. Jadi di sini tidak hanya mengeksploitasi atau hanya mengeruk kekayaannya saja, tapi juga harus menjaga ekosistem atau ekologis laut ini sendiri. Karena ketika ekosistem satu yang rusak, maka ekosistem lain juga akan terganggu. Bisa dikatakan bahwa teknologi kelautan ini itu harus menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan ekologis. Jadi sama-sama balance. Jadi antara ekonomi dapat dan keberlangsungan ekologis atau ekosistem ini tetap terjaga. Sempat membahas mengenai ekonomi dan ekologis, oleh karena itu ada 4 ragam teknologi yang berasas keseimbangan ekonomi dan ekologis. Nah, yang pertama itu ada teknologi penangkapan ikan, yang kedua ada bioteknologi untuk memanfaatkan biodiversitas, yang ketiga ada teknologi eksplorasi, dan yang keempat ada teknologi konservasi, di mana konservasi ini merupakan teknologi konservasi air dan tanah. Masuk kepada ragam yang pertama, yaitu teknologi penangkapan ikan. Nah, di mana saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai perkembangan teknologi penangkapan ikan. Fase yang pertama yaitu ada zaman prasejarah, di mana di fase ini manusia itu masih menggunakan teknologi secara sederhana, atau teknologi kelautan ini masih sederhana. Jadi manusia itu kalau menangkap ikan itu menggunakan tangan kosong atau menggunakan alat-alat dari alam, misalnya menggunakan batu, kayu, ataupun tulang belulang hewan.
Lalu masuk ke dalam zaman sekarang atau bisa dikatakan sebagai abad ke-20, di mana teknologi itu mulai berkembang. Nah, bisa menggunakan mesin-mesin canggih. Jadi, teknologi di abad ke-20 ini menggunakan alat-alat yang otomatis, atau teknologi kelautan ini itu alat-alatnya udah merupakan alat-alat canggih yang dapat digunakan secara otomatis dan dapat menghasilkan sesuatu secara massal. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah penangkapan ikan, dan sebetulnya antara sejarah penangkapan ikan dengan teknologi penangkapan ikan itu tidak jauh berbeda. Nah, aktivitas penangkapan sudah dimulai itu sejak 100.000 tahun yang lalu. Berarti dari zaman purba itu sudah ada nih teknologi atau penangkapan ikan ini sendiri. Nah, berdasarkan sejarah, pertama kali itu dimulai oleh bangsa Neanderthal atau Neanderthalmen. Nah, bangsa tersebut melakukan aktivitas penangkapan secara sederhana, yaitu dengan yang setelah disinggung sebelumnya, yaitu menggunakan tangan. Jadi menangkap ikan itu dengan tangan kosong. Tapi dengan seiring perkembangan zaman dan sesuai dengan pola kehidupan alam yang semakin mendorong dia untuk melakukan hal yang baru, untuk mendukung kegiatan hidupnya, makanya orang-orang atau manusia purba ini mulai memikir bagaimana caranya agar dia dapat mendapatkan ikan tanpa harus menggunakan tangannya sendiri, maksudnya itu tanpa melukai tangannya. Misalnya menggunakan alat-alat dari alam, yaitu tadi dengan batu, dengan tulang belulang hewan, dengan kayu, ataupun dengan tanduk. Karena tuntutan hidup, manusia mulai berpikir nih, bagaimana ya caranya saya bisa mendapatkan ikan dengan hasil yang melimpah, dan bagaimana ya saya dapat mengeksplor lautan yang luas. Nah, karena jika kita lihat tadi, kalau menggunakan teknologi yang sederhana, misalnya menggunakan tangan, atau hanya menggunakan alat-alat dari alam dengan batu, kayu, atau dengan tulang belulang, mereka hanya dapat mengeksplor daerah-daerah pesisir pantai atau daerah perairan dangkal. Secara otomatis ikan-ikan yang ada atau hewan-hewan laut itu terbatas di daerah tersebut. Berbeda dengan daerah lautan luas atau daerah perairan yang luas. Secara otomatis hewan laut, ikan akan melimpah, dan mereka menginginkan hal tersebut. Bagaimana caranya saya bisa mendapatkan hasil ikan yang melimpah. Nah, di sini ada beberapa contoh teknologi sederhana, yaitu menggunakan tangan langsung tanpa alat, jadi menangkap ikan dengan tangan kosong, dan ada juga alat-alat menggunakan batu, taring, kayu, atau alat-alat yang berasal dari alam, yaitu digunakan pada zaman batu. Ada contoh alat pancing, di mana alat pancing ini juga masih sederhana, menggunakan kayu dan alat-alat dari alam. Saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis alat tangkap ikan di Indonesia. Nah, ini sebenarnya secara umum yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama itu penangkapan ikan tanpa melukai, yaitu yang pertama memanfaatkan alat pengunci atau pemilin atau wrenching gear, lalu penangkapan ikan dengan tangan kosong. Kedua, ada penangkapan ikan dengan cara melukai, yaitu ada dengan tombak dan fish plummets. Nah, kalau tombak ini biasanya digunakan itu untuk menangkap gurita. Jadi gurita itu akan ditombak, daerah badannya baru diambil. Lalu fish plummets ini sendiri seperti kail yang dimana dibentuk seperti hewan-hewan asli. Ada penangkapan dengan jalan memabukkan atau pembiusan. Ini berarti secara kimiawi dengan potas, retonon, barbasco, sianida, atau potasium. Lalu dengan cara elektrik pada ikan air tawar. Nah, kalau secara kimiawi berarti menggunakan bahan-bahan kimiawi atau dengan obat-obatan yang dapat memabukkan hewan. Nah, ketika hewan ini mabuk, kita dapat mengambil hewan-hewan tersebut. Nah, kalau secara elektrik berarti menggunakan sengatan listrik. Penangkapan ikan menggunakan umpan. Nah, biasanya penangkapan ikan menggunakan umpan ini sering dilakukan oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Misalnya dengan ada rawai tuna atau tuna longline, lalu ada huhate atau pole atau line, lalu ada pancing tonda, ada pancing tangan, pancing hanyut, penangkapan ikan dengan perangkap.
Selanjutnya ada rawai tuna. Nah, rawai tuna ini sendiri biasanya digunakan untuk menangkap ikan tuna. Nah, cara kerjanya dengan membentangkan tali panjang dan bercabang untuk menangkap ikan-ikan tuna. Nah, nanti tali yang panjang dan bercabang ini akan dilempari umpan-umpan sehingga ikan tuna ini akan mendekati tali panjang tersebut. Selanjutnya ada bioteknologi kelautan, di mana bioteknologi kelautan ini digunakan untuk budidaya dan juga pengelolaan organisme yang ada di laut. Selain untuk melihat dari sisi ekonomisnya, ini juga melihat dari sisi ekologisnya, di mana ketika budidaya itu untuk kepentingan manusia, tapi juga harus menjaga ekosistem laut ini sendiri. Salah satu contoh dari adanya bioteknologi adalah aquaculture atau teknologi aquaculture, di mana aquaculture ini merupakan upaya produksi biota atau organisme perairan melalui penerapan teknik domestikasi atau membuat kondisi lingkungan yang mirip dengan habitat asli organisme yang dibudidayakan. Penumbuhan hingga pengelolaan usaha yang berorientasi ekonomi. Aquaculture juga merupakan proses pengaturan dan perbaikan organisme akuatik untuk kepentingan konsumsi manusia. Jadi selain untuk kepentingan konsumsi manusia, aquaculture juga melihat bagaimana keberlangsungan ekosistem laut. Jadi selain mengambil keuntungan sisi ekonomi untuk manusia, tapi juga harus melihat bagaimana keberlangsungan ekosistem ini sendiri. Karena jika satu ekosistem rusak, maka ekosistem yang lain juga akan terganggu. Nah, bioteknologi aquaculture atau budidaya perairan ini juga merupakan pengolahan hasil perairan seperti pengolahan ikan, kerang, dan tumbuhan akuatik untuk tujuan rekreasi atau komersial. Masuk ke dalam ragam yang ketiga, yaitu teknologi eksplorasi, di mana seperti yang kita ketahui, apa yang selama ini kita lihat mengenai lautan itu hanya kita ketahui sebanyak 30%. Itu artinya 70%-nya itu belum kita ketahui. Makanya teknologi eksplorasi ini membantu kita untuk mengetahui hal-hal apa saja yang belum kita ketahui mengenai laut. Jadi bagaimana sih caranya manusia melihat apa saja yang ada di dalam laut dan bagaimana cara manusia untuk mengeksplor laut ini sendiri. Ada fluorescent detecting camera untuk menangkap atau mencari ikan bersinar, di mana teknologi ini masih terbilang teknologi baru di bidang eksplorasi. Nah, alat ini digunakan di bagian laut yang paling gelap dan biasanya alat ini dibangun berdasarkan kamera yang menyaring panjang gelombang cahaya tertentu seperti yang dilakukan oleh mata ikan hiu. Jadi, alat ini itu mendeteksi cahaya yang ada di dalam mata ikan hiu. Selanjutnya ada echo sounder, speaker, dan mikrofon, di mana sebetulnya echo sounder, speaker, dan mikrofon ini merupakan fitur-fitur yang ada di dalam benda ini. Nah, benda ini itu dinamakan Dory atau Finding Nemo's Dory yang dibuat oleh Kelly Benoit Bird dengan timnya di Monterey Bay Aquarium Research Institute. Nah, cara kerja alat ini itu dengan memperdengarkan gelombang suara dari hewan-hewan laut, khususnya paus. Jadi, ketika kita ingin mengetahui seberapa banyak paus yang masih ada di lautan itu dengan mendengarkan gelombang suara dari suara yang dipantulkan atau suara yang dikeluarkan oleh paus. Ini ada grippers lunak, di mana grippers lunak ini mesin yang dirancang untuk menahan tekanan air yang kuat di sekitar perairan di laut. Nah, ini mekanismenya juga cukup kuat untuk bekerja di kedalaman yang sangat dalam, yaitu 1000 kaki. Selanjutnya ada aquatic drone. Nah, seperti yang kita ketahui, drone yang bisa kita lihat biasanya itu digunakan di daerah langit ya, biasanya diterbangkan. Nah, sama halnya dengan aquatic drone. Bedanya hanyalah kalau aquatic drone itu diperuntukkan di lautan. Jadi, bagaimana caranya si kamera yang ada di drone ini dapat mengeksplor daerah lautan dalam. Biasanya ini drone ini bisa menjelajahi kantong-kantong laut yang sempit. Jadi kayak misalnya ada daerah laut yang sangat sempit karena ada bebatuan. Nah, drone ini bisa masuk ke dalamnya dan dapat mengeksplor apa saja dan dapat melihat apa saja yang ada di lautan ini sendiri. Selanjutnya ada pencitraan satelit, di mana pencitraan satelit ini biasanya digunakan atau kita dengar itu di geografi ya, yaitu adanya indera jauh.
Nah, ini biasanya kamera ini itu connect langsung ke satelit, di mana kalau untuk laut ini sendiri digunakan untuk mengetahui peta kedalaman laut. Misalnya, kalau warna laut itu semakin muda birunya, berarti itu semakin dangkal. Tapi kalau misalnya warna birunya semakin pekat atau hampir kehitaman, berarti kedalaman lautnya semakin dalam. Lalu teknologi eksplorasi yang terakhir itu ada MAUAS atau MAUS, yaitu kawanan robot yang mengambang seperti plankton. Nah, perangkat ini berukuran kecil sama seperti plankton. Biasanya ini digunakan atau fungsinya itu untuk mengukur faktor seperti suhu air yang ada di laut. Dan ragam teknologi yang terakhir yaitu konservasi, yaitu konservasi air dan tanah. Konservasi air tanah ini adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk melestarikan sumber daya air yang tersedia. Jadi selain tanah dan air ini digunakan sebagai media atau untuk nilai ekonomis, tapi juga harus menjaga ekosistem dari air dan tanah ini sendiri, yaitu dengan konservasi. Teknologi yang pertama dari konservasi air dan tanah yaitu saluran resapan, di mana saluran resapan ini merupakan salah satu teknologi konservasi air dan tanah yang berfungsi untuk menampung air hujan. Lalu yang kedua ada rorak, di mana rorak ini sendiri merupakan lubang berukuran kecil sampai sedang yang dibuat di dalam lubang resapan. Jadi sebenarnya rorak ini sendiri juga sama seperti saluran resapan, yaitu bedanya kalau rorak itu dibuat seperti lubang kecil untuk aliran air atau memperlambat aliran air. Nah, biasanya fungsinya itu selain untuk memperlambat laju jalannya air seperti yang telah saya sebutkan tadi, yaitu selanjutnya meningkatkan efektivitas saluran resapan dan menampung air yang mengalir ke permukaan ke dalam tanah. Jadi kalau misalnya saluran resapan itu hanya menampung, tapi kalau rorak ini sendiri bisa membantu untuk air ini terserap oleh tanah. Selanjutnya ada teknologi penanaman rumput atau legume cover crops pada daerah yang terbuka. Jadi ketika ada lahan yang terbuka, itu dimanfaatkan untuk menanam tanaman yang dapat membendung atau menyerap atau menahan air ini sendiri, yaitu tanaman penutup tanah. Nah, tanaman ini khusus ditanam untuk memperbaiki struktur tanah, yaitu dengan memperbaiki sifat fisika dan kimia tanah sehingga dapat mengembalikan kesuburan tanah. Jadi, ketika ada lahan yang kering, tanaman ini bisa digunakan untuk mengembalikan kesuburan tanah, dan juga tanaman ini juga bisa menyerap adanya air hujan ini sendiri. Mulsa vertikal atau slot mulch ini merupakan rorak yang diisi dengan sisa tanaman atau serasah. Jadi mulsa vertikal itu sebenarnya adalah tanaman mulsa yang ditanam secara vertikal di daerah sekitar rorak. Yang terakhir yaitu embung, di mana embung ini sendiri merupakan bangunan yang sengaja dibangun yang fungsinya itu selain sebagai pemanen aliran permukaan air hujan, juga sebagai tempat resapan yang akan mempertinggi kandungan air tanah. Jadi bentuk bangunannya ini tuh seperti kolam, dan nanti akan air hujan ini akan ditampung di dalam bangunan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mayang Nofrianda dengan nomor induk mahasiswa 140361924. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi teknologi dalam dunia kelautan di Indonesia. Silahkan disimak teman-teman. Yang pertama ada sistem informasi nelayan pintar, di mana aplikasi ini berbasis Android guna untuk mempermudah nelayan dan petambak garam dalam menjalankan usahanya. Yang kedua itu ada e-logbook, di mana aplikasi pengganti formulir logbook konvensional sehingga penggunaannya mudah, cepat, dan akurat. Yang ketiga ada e-borang, di mana aplikasi ini digunakan untuk observasi penangkapan ikan secara elektronik sehingga
mempermudah Direktorat Jenderal Perikanan tangkap KKP dalam memperoleh data penangkapan ikan secara cepat dan akurat. Dan yang keempat ada INDOSO atau Infrastructure Development for Space Oceanography, di mana program ini didesain untuk memantau kondisi perairan Indonesia termasuk biogeokimia dan ekosistem dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu dalam pengimplementasiannya. Yang kelima ada penggunaan radio all band serta Global Positioning System atau GPS dan lain-lainnya, di mana radio ini nantinya akan digunakan sebagai penangkap sinyal atau keadaan laut di sana. GPS itu digunakan sebagai pemantau keadaan laut di sekitar apabila ada penyusup ataupun terjadinya kerusakan laut yang ada di Indonesia. Yang keenam ada peta 3D, di mana peta 3D ini terbuat dari terumbu karang yang dibuat oleh pakar kelautan di California untuk membantu pelestarian terumbu karang. Nah, yang ketujuh itu ada The Ocean Cleanup, di mana The Ocean Club ini dibuat oleh Bayon Slat, seorang warga Belanda berusia 20 tahun. Proyek ini bertujuan guna untuk membersihkan bertonton plastik dari lautan. Nah, jadi The Ocean Cleanup ini digunakan oleh seluruh negara untuk mengatasi perairan kelautannya di dalam kelautan. Nah, bentuk The Ocean Cleanup ini yaitu di mana nanti adanya kapal dan jaring-jaring untuk mengatasi sampah-sampah plastik atau botol-botol nanti yang tersangkut di lautan akan dikumpulkan melalui kapal-kapal yang ada jaring ini supaya ekosistem laut dan terumbu karang tidak rusak, sehingga tidak adanya sampah-sampah di laut yang mengambang ataupun merusak ekosistem laut nantinya. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sasmita Sari dari Program Pendidikan Sejarah A 2019 dan nomor induk mahasiswa saya 140361928. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai teknologi IPTEK Indraja untuk penangkapan ikan. Apa itu Indraja? Jadi Indraja atau penginderaan jauh adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk mencari informasi mengenai suatu objek tanpa kita harus bersentuhan langsung dengan si objeknya ini. Nah, yang pertama ada namanya Satellite National Ocean and Atmosphere Administration. Nah, satelit ini milik negara Amerika dan memiliki 6 sensor yang dapat digunakan dalam bidang hidrologi, oceanografi, dan juga meteorologi. Nah, dalam bidang oceanografinya, satelit ini tuh dapat menentukan lokasi potensial penangkapan ikan, serta dapat dibuat petanya juga dari hasil lokasi tersebut. Nah, yang kedua ada namanya satelit Seastar. Jadi, satelit ini memiliki sensor Sea Viewing Wide Field of View Sensor yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data biologis lautan global. Dan misi utamanya adalah untuk mengukur klorofil yang dihasilkan oleh plankton. Nah, yang ketiga ada namanya satelit Fengyun. Nah, satelit Fengyun ini adalah satelit meteorologi yang dapat juga digunakan dalam bidang oceanografi untuk mendeteksi suhu permukaan laut dan konsentrasi klorofil yang ada di laut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan alat pendukung untuk penangkapan ikan. Yang pertama ada namanya Fish Finder. Nah, alat ini menggunakan frekuensi tinggi untuk mencari perkumpulan ikan menggunakan gelombang suara untuk melihat benda di bawah air. Nah, yang kedua ada Global Position System atau GPS. Nah, GPS ini adalah alat nelayan yang bisa mengetahui koordinat lintang bujur, arah, dan juga kecepatan. Nah, yang terakhir ada namanya radio all band, radio komunikasi yang dapat digunakan menggunakan frekuensi di radio. Nah, selanjutnya saya akan memberitahu mengenai dasar hukum untuk pengelolaan perikanan di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
Terus yang kedua, nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Dan yang ketiga, Undang-Undang nomor 5 tahun 1983 mengenai Zona Eksekutif Ekonomi Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya harap materi ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.